warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil anbiya mursalin wa alaihi wa ashabihi rasulillahi ajma'in. Amma ba'du. Puji dan syukur atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa yang telah memberi kita kesehatan dan kekuatan sehingga kita dapat berkumpul dalam kegiatan pada hari ini. Salawat berserta salam tidak lupanya kita kirimkan kepada Nabi besar kita, yakni Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang terhormat Ibu Kepala Sekolah SMK Negeri 1 Lubuk Basu beserta jajarannya, yang terhormat Bapak-bapak, Ibu-ibu Majelis Guru, serta karyawan dan karyawati SMK Negeri 1 Lubuk Basu dan hadirin yang hadir pada kesempatan pada hari ini dalam kegiatan aksi nyata penyebaran pemahaman budaya positif di SMK Negeri 1 Lubuk Basu. Untuk mengawali acara ini, lebih baiknya kita membacakan Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya, menyanyikan lagu Indonesia Raya. Hadirin dimohon berdiri. Hadirin dimohon duduk kembali.
Selanjutnya, sambutan dan arahan kepala sekolah yang akan diwakili oleh Wakil Bidang Kurikulum, Ibu Dian Megasari SPD, dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat dan nikmatnya kepada kita sehingga kita dapat hadir di ruangan ini untuk menyaksikan paparan tentang aksi nyata penyelarasan pemahaman budaya positif. Salawat beserta salam kita kirimkan kepada Nabi besar Muhammad SAW yang telah membawa umat manusia dari zaman kegelapan kepada zaman yang berilmu pengetahuan seperti sekarang ini. Terima kasih kepada Bapak Ibu guru serta staf administrasi yang telah menghadiri undangan untuk diseminasi budaya positif di SMK Negeri 1 Lubuk Basung yang nantinya akan dipresentasikan oleh 4 orang CGP dari SMK Negeri 1 Lubuk Basung. Yang pertama itu adalah Bapak Zetri Formen SAG MPD. Yang kedua Ibu Mayura Megasari Eskom. Yang ketiga Ibu Mary Nursevita SPD. Dan yang keempat adalah Ibu Lisa Lestari SPD. Baiklah Bapak Ibu, di sini pengantar atau pengarahan dari sekolah mengenai diseminasi budaya positif ini, yang mana diseminasi itu adalah kegiatan yang ditujukan kepada kelompok atau individu agar memperoleh informasi, timbul kesadaran untuk menerima informasi tersebut dan menerapkan informasi tersebut. Jadi pengembangan budaya positif di sekolah adalah tugas kita semua, Bapak Ibu guru maupun staf administrasi sekolah. Terakhir Bapak Ibu, diharapkan dari materi yang disampaikan oleh Bapak Ibu CGP kita nanti bisa kita terapkan di kelas kita masing-masing nantinya. Mungkin itu pengarahan dari kami. Nanti kita akan menyaksikan paparan atau presentasi dari masing-masing CGP tentang penerapan budaya positif di sekolah. Kami akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya, pemaparan materi budaya positif oleh CGP Angkatan 9 Kabupaten Agam, Bapak Zetri Formen SAG MPD, dipersilahkan. Belum Bu, lanjut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah ibu-ibu, bapak-bapak, mari kita lanjutkan kembali kegiatan kita. Selanjutnya pemaparan materi budaya
budaya positif dari Bu Lisa Listari SPD. Kepada Ibu dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera Bapak Ibu guru hebat. Bagaimana? Masih semangat di siang hari ini? Masih. Oke, untuk menambah semangatnya kita bikin sebuah yel. Di saat saya mengbilang SMK 1, maka jawaban ibu bapak adalah luar biasa. Oke, kita mulai. SMK 1. Luar biasa. Sekali lagi lebih bersemangat. SMK 1. Luar biasa. Alhamdulillahirabbil alamin. Baiklah, Bapak Ibu guru hebat, adapun pada siang hari ini kita berkumpul di ruangan LSP ini, yaitu adalah bukan maksud saya untuk menggurui Bapak Ibu, tetapi di sini saya berbagi ilmu pengalaman yang selama 3 bulan saya dapati dari program guru penggerak. Nah, pada hari ini izinkan saya untuk menyampaikan diseminasi aksi nyata modul 1.4 budaya positif. Baiklah, Bapak Ibu guru hebat. Adapun konsep inti budaya positif terdiri dari 8. Yang pertama, perubahan paradigma belajar. Kemudian, disiplin positif, nilai-nilai kebajikan, kebutuhan dasar manusia, motivasi manusia, posisi kontrol guru, keyakinan kelas, dan yang terakhir adalah segitiga restitusi. Baiklah, Bapak Ibu guru hebat, di sini yang perlu kita pahami apa itu perubahan paradigma belajar. Pembelajaran dengan paradigma baru merupakan pembelajaran yang dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran berdiferensiasi sehingga para peserta didik belajar sesuai kebutuhannya berdasarkan tahap perkembangan
selama ini konsep kita salah. Kita bukan istilahnya harus memaksa anak lebih pintar, tidak. Tetapi K.H. Dewantara menjabarkan pendidikan itu adalah mendidik dan menuntun anak sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zamannya. Kodrat alam bagaimana? Anak lahir dari kecil, kemudian kodrat zaman, anak terlahir pada era abad 21. Nah, selanjutnya ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Ini banyak terjadi ya. Itu dalam media-media. Kita tidak boleh mematikan karakter anak, tetapi kita tuntun dia sesuai dengan filosofi K.H. Dewantara, yaitu menghamba kepada anak. Selanjutnya, ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Dan yang terakhir, ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Baiklah, di sini kita lanjutkan mengubah paradigma stimulus respon ke pendekatan teori kontrol, yang mana stimulus respon realitas kebutuhan kita sama, kemudian teori kontrol realitas atau kebutuhan kita berbeda. Selanjutnya sampai ke bawah, model berpikir menang atau kalah, kemudian teori kontrolnya, model berpikir menang-menang. Dan selanjutnya yaitu disiplin positif. Apa itu disiplin positif? Belajar disiplin mengacu pada disiplin diri yang memiliki tanggung jawab terhadap apa yang dilakukannya berdasarkan nilai-nilai yang diyakini. Disiplin positif merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan peserta didik tanpa imbalan penghargaan berupa reward, ancaman, atau hukuman. Kemudian, sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan peserta didik yang memiliki disiplin diri, sehingga mereka berperilaku mengacu kepada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik dalam perubahan perilaku ke arah yang lebih baik. Bapak Ibu guru hebat, sebenarnya disiplin itu adalah tumbuh dalam diri kita tanpa ada paksaan. Kalau disiplin tersebut sudah tumbuh di dalam diri kita, otomatis kegiatan PBM akan berjalan dengan lancar. Otomatis bagaimana itu guru BK yang berjalan, kerjanya akan berkurang. Baiklah, kita lanjut kepada nilai-nilai kebajikan, yang mana nilai yang disepakati
mandiri, bernalar kritis, berkebinekaan global, bergotong royong, dan kreatif. Kemudian itu ada ide of primary years program, kemudian keterampilan hidup. Nah, di antara 3 nilai kebajikan ini, seorang guru harus memiliki nilai profil pelajar Pancasila. Semoga keenam nilai ini tertanam di dalam diri kita masing-masing. Kemudian, masih semangat? SMK 1. Luar biasa. Kita ulang lagi ya Ibu Bapak semua. SMK 1. Luar biasa. Alhamdulillah yang masih semangat. Dan selanjutnya kita lanjut kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan dasar manusia adalah segala sesuatu yang kita lakukan untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Seluruh tindakan yang kita lakukan memiliki tujuan tertentu. Dan semua usaha terbaik yang kita lakukan adalah agar kebutuhan dasar kita dapat terpenuhi dengan baik. Lanjut, 5 kebutuhan dasar manusia. Yang pertama sekali adalah bertahan hidup. Yang mana pada bertahan hidup ini, makanan dan pakaian, tempat tinggal, keamanan dan kesehatan. Kita sering mendengar masalah anak kita mengadukan Bapak Ibu, Bu, nasi awak dia Bu di Siandi. Kita tidak bisa menyalahkan Siandi. Mungkin dia mempunyai mungkin Siandi lapar karena tidak mempunyai bekal. Untuk segitiga restitusi nanti kita akan bahas di terakhir ya Bapak Ibu. Lah, baiklah Bapak Ibu guru hebat, kita lanjut kasih sayang dan rasa yang diterima. Lah, sebagian anak kita itu banyak istilahnya yang bermasalah. Kita tidak boleh mencap anak tersebut bermasalah, tetapi kebanyakan anak itu istilahnya kurang perhatian dan kasih sayang dari di rumah. Yang mana rasa kasih sayang itu adalah merupakan 5 kebutuhan dasar manusia. Selanjutnya yaitu adalah penguasaan, kebebasan, dan kesenangan. Jadi ya Bapak Ibu, ibaratnya kalau anak tersebut main game, kita tidak boleh langsung marah. Kita tanya dia baik-baik. Mungkin dia dengan main game mungkin dia bisa merasa senang kan, istilahnya melepaskan jenuhnya. Sama dengan kita lihat Shopee, lihat Lazada, bagaimana itu kesenangan tersendiri kan. Iya. Selanjutnya motivasi perilaku manusia. Motivasi perilaku manusia itu ada 2. Motivasi intrinsik yaitu untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, kemudian untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain, dan motivasi intrinsik untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai yang mereka percaya. Baiklah, Bapak Ibu guru hebat, di sini kita bisa membedakan apa itu hukuman, apa itu konsekuensi, apa itu restitusi. Bapak Ibu guru hebat, istilahnya anak kita ini tidak semuanya terlahir dari sendok emas. Sebagian anak kita itu ada yang terlahir dari sendok garpu. Jadi istilahnya dia di rumah sudah bermasalah. Tambah kita di sekolah kita menghakimi mereka dengan memarah-marahi
Alhamdulillah kebanyakan itu mandiri, pulang sekolah mereka istilahnya mencari sambilan, itu sudah nilai plus tersendiri dibagi kita. Jadi disinilah sikap kita menghadapinya, menengahnya. Sekali lagi saya tekankan, tidak semua anak kita terlahir dari sendok emas. Itu bagaimana cara kita menghadapinya. Nah, di sini apa itu hukuman? Yang mana hukuman tidak terencana atau tiba-tiba, murid tidak tahu apa yang akan terjadi atau tidak dilibatkan, bersifat satu arah, berupa hukuman fisik atau psikis. Konsekuensi terencana, disepakati sesuai dengan peraturan, murid tetap dibuat tidak nyaman, sikap guru selalu memonitor. Restitusi, proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan. Proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi. Jadi ketika tahapan tersebut, langkah restitusi yaitu yang lebih bagus yang kita ambil. Karena disinilah kolaborasi kita antara guru dan siswa dalam menyelesaikan masalah. Baiklah, Bapak Ibu guru hebat. Sekarang kita lanjut kepada 5 posisi kontrol guru. Yang pertama yaitu penghukum, teman, pemantau, pembuat merasa bersalah, dan manajer. Di antara 5 posisi kontrol guru tersebut, posisi mana yang paling bagus menurut Bapak Ibu? Manajer. Karena pada posisi manajer ini, guru dan siswa itu bersama-sama menyelesaikan masalah dan mencari solusi permasalahan. Nah, di sini ini ada ya contoh penerapan 5 posisi kontrol guru. Kasus ini sering kita temui nih Bapak Ibu dalam kehidupan kita sehari-hari. Contohnya di setiap pagi, siswa tidak memakai atribut lengkap saat upacara bendera. Yang mana pada posisi penghukum, yaitu guru memberi hormat pada bendera selama 1 jam. Jadi ini adalah salah tindakan kita. Kita suruh dia hormat 1 jam, kalau seandainya dia pingsan bagaimana? Apa kita bertanggung jawab? Tidak kan? Mau Bapak Ibu bertanggung jawab? Tidak. Nah, kemudian pembuat rasa bersalah. Berapa kali Ibu Bapak harus beritahu kamu selalu saja mengecewakan Ibu dan Bapak. Kemudian yaitu teman, yang mana posisi kita, ayo dong ikuti aturan sekolah, tolong bantu Ibu Bapak ya sekali ini, yang sudah tidak apa-apa. Lain kali jangan sampai berbuat seperti itu lagi ya. Lanjut. Kemudian pemantau. Pada posisi pemantau ini bisa kita ucapkan kepada siswa, kamu sudah melanggar peraturan sekolah. Kamu tahu konsekuensinya. Setelah upacara, kamu beli atribut ke koperasi dan jangan diulangi lagi. Dan yang terakhir adalah posisi manajer. Di antara 5 posisi kontrol tersebut, posisi manajer yang memiliki peranan yang sangat penting. Kenapa? Karena dia berkolaborasi dengan siswa dan guru untuk menyelesaikan permasalahan. Apakah kamu tahu kesalahanmu? Kira-kira bagaimana kamu memperbaiki kesalahanmu? Baik, kita lanjut. Keyakinan kelas. Mengapa keyakinan kelas? Mengapa bukan peraturan? Jujur Bapak Ibu guru hebat, keyakinan kelas ini pertama kali saya dengar ketika saya mengikuti program calon guru penggerak. Sebelumnya saya yang tahu cuma aturan. Di sini apa itu aturan? Apa itu keyakinan kelas? Aturan kelas yaitu adalah sebelumnya telah dibuat tanpa ada kesepakatan. Tetapi keyakinan kelas adalah itu dibuat kolaborasi antara guru dan siswa dalam sebuah kelas, yaitu ada kesepakatannya. Baiklah, Bapak Ibu guru hebat, di sini sebelumnya, oh maaf mungkin sudah tidak ada lagi, sudah dihapus ya. Sudah dicabut rupanya. Baik, kita lanjut. Iya.
Pembentukan keyakinan kelas. Adapun langkah pembentukan keyakinan kelas yang pertama sekali yaitu adalah bersifat abstrak, yaitu adalah yang terlihat. Contohnya apa? Menghormati. Kemudian berupa pernyataan universal dibuat dalam pernyataan positif sedikit saja agar mudah diingat. Kemudian sesuaikan dengan kondisi kelas dan sekolah sehingga mudah diterapkan, melibatkan semua warga sekolah dalam membuat keyakinan kelas. Segitiga restitusi. Segitiga restitusi yaitu adalah, ini sebelum saya terangkan apa itu segitiga restitusi, ini sangat bermanfaat ini bagi guru BK dalam penyelesaian masalah anak, yang mana segitiga restitusi suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Segitiga restitusi ini bukan hanya istilahnya yang kita pakai saja kepada anak murid, kepala sekolah, kemudian guru itu bisa menyelesaikannya. Contohnya misalnya saya yang mana yaitu adalah seorang ibu dengan memiliki 2 anak, kadang saya sering terlambat. Kemudian guru piket sudah berdiri, otomatis saya bagaimana? Saya langsung kaget. Otomatis saya langsung kaget. Nah, jika kita telah mengetahui segitiga restitusi itu, terlebih dahulu yang si piket ini bertanya dulu, mengidentifikasi masalah. Sekurangnya yaitu say hello, jangan langsung make up. Lisa, kenapa telat? Tidak, otomatis saudara saya sudah mau copot jantungnya kan? Lah lanjut, adapun tahap segitiga restitusi yang pertama adalah menstabilkan identitas. Kemudian validasi tindakan yang salah, kemudian menanyakan keyakinan. Menstabilkan identitas ini bisa seperti ini ya. Contohnya misalnya si Rifa terlambat. Kita bertanya, Rifa, ibu dengar dari guru piket katanya kamu sering terlambat ya nak. Itu adalah kita menstabilkan identitas. Kemudian validasi tindakan yang salah. Kita bertanya baik-baik kepada anak kita. Rifa, kamu tahu apakah tindakan kamu ini salah? Itu kita memvalidasi. Kemudian yang terakhir adalah menanyakan keyakinan. Contohnya seperti ini, Rival, kamu tahu keyakinan apa yang telah kamu langgar? Selanjutnya, menstabilkan identitas. Berdasarkan prinsip, membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran. Berbuat salah itu wajar. Di sini ada beberapa bentuk kalimat menstabilkan identitas. Berbuat salah itu wajar. Tidak ada manusia yang sempurna. Ibu bapak juga pernah melakukan itu. Ibu bapak tidak mau mencari siapa yang salah, tapi ibu bapak ingin mencari solusi dari permasalahan ini. Kamu berhak merasa begitu. Lanjut, validasi tindakan yang salah. Berdasarkan prinsip, setiap perilaku berupaya memenuhi suatu kebutuhan tertentu. Lah, pada validasi tindakan yang salah, kita bisa memakai kalimat, kamu pasti punya alasan melakukan hal itu, padahal kamu bisa melakukan yang lebih buruk dari ini ya. Kamu patut bangga karena telah melindungi sesuatu yang penting buatmu. Kamu melakukannya karena mempertahankan sesuatu yang penting bagimu. Yang terakhir yaitu adalah menanyakan keyakinan. Berdasarkan prinsip teori kontrol, bahwa pada dasarnya kita termotivasi secara intrinsik, yang mana kita bisa yaitu membuat kalimat kepada anak dengan bertanya, apa keyakinan kelas kita? Nilai-nilai apa yang telah disepakati bersama? Seperti apa gambaran sebuah kelas yang ideal menurut kamu? Kamu ingin menjadi orang seperti apa? Baiklah Bapak Ibu guru hebat, yang terakhir kita telah masuk kepada penghujung penutupan, yang mana di sini saya bisa mengambil kesimpulan hendaknya guru mampu bercermin dari pengalaman dan mengubah pola pikir memperlakukan murid
manusia. Dan guru mampu memposisikan diri sebagai manajer yang dapat menuntun murid-muridnya menjadi mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab. Demikianlah hasil presentasi saya di hari ini. Semoga apa yang saya dapatkan dalam program guru penggerak ini bisa saya bagikan kepada Bapak Ibu guru hebat. Akhir kata saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lisa Susanti SPD. Saya adalah salah satu guru di SMK 1 Lubasung. Materi yang saya ajar adalah bahasa Indonesia. Kemarin saya mengikuti kegiatan penyampaian dari Bu Lisa Lestari tentang budaya positif, kegiatan CGP atau guru penggerak. Di dalam ini setelah saya mengikuti kegiatan tersebut dan saya mendengarkan pemaparan dari Bu Lisa Lestari, saya merasa ilmu saya bertambah, terutama dalam menangani anak-anak zaman sekarang. Bahwasanya untuk mendidik anak-anak kita tidak perlu menggunakan kekerasan, namun ada beberapa perubahan seperti menerapkan keyakinan-keyakinan kelas. Kita tidak menggunakan peraturan lagi, kita tidak memberikan hukuman lagi, namun diganti dengan keyakinan yang mana keyakinan tersebut harus disepakati di dalam kelas. Jadi dengan seperti itu, anak-anak yang suka melanggar peraturan, alhamdulillah kalau kita bantu, insya Allah bisa menjalankan keyakinan kelas yang dibuat oleh siswa tersebut. Selain itu, saya juga belajar sedikit bahwa di dalam mendidik anak zaman sekarang yang kita harus menuntun mereka sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Kita tidak boleh memaksakan kehendak, kita harus mengikuti atau memberikan pembelajaran yang berpihak kepada siswa, sehingga siswa tersebut menerima pelajaran kita dengan senang hati dan kita pun memberikan pelajaran dengan hati yang senang. Demikianlah hal positif yang saya rasakan dalam pemaparan CGP tentang budaya positif dalam PBM atau kegiatan pembelajaran di dalam kelas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kajian sudah semuanya? Sudah siap hari ini kita untuk belajar? Dan sebelum kita mulai belajar, ketua kelas, Rival, tolong disiapkan. Siap, gerak. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim.
Ya, silakan. Silakan, Bapak. Bagi yang udah selesai. Masih ada yang belum menentukan kelas? Nah, silakan ke sana. Sudah menentukan semuanya? Nah, sebelum kita di sini kita perhatikan yaitu adalah keyakinan kelas 10 AKL 1. Terlebih dahulu di sini ada beberapa kalimat nanti yang akan kita ambil salah satunya saja. Bisa tuh orang mewakili ke depan? Siapa yang bisa boleh angkat tangan? Ada yang bisa membantu ibu? Misalnya sini ada beberapa kalimat yang sama, itu kita ambil. Jadi kita pilih aja satu. Nah, Neno bisa ke depan ya. Coba Neno perhatikan, ada nggak satu kalimat yang sama? Nena? Ya. Coba yang satu yang sama. Disiplin. Kemudian satu lagi. Sudah ada satu saya. Ini kan satu yang baik. Ingatkan aja kalimat disiplin satu. Kemudian apa lagi? Menjaga perhatian. Oke. Saling menghargai. Kemudian yang sama, kalimat yang sama. Menjaga kebersihan.
Lanjut. Selanjutnya siapa, Nak? Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Elfitri Fatilah dari kelas 10 IPS 1. Saya sangat senang dalam membuat keyakinan jelas. Keyakinan jelas ini sangat penting karena bisa membuat saya termotivasi untuk lebih bertanggung jawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nailul dari kelas 10 AKL. Saya sangat senang
senang dalam membuat keyakinan kelas ini. Keyakinan kelas ini sangat penting karena bisa bikin saya lebih disiplin dan semangat dalam belajar untuk menggapai cita-cita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hendra dari 10 AKL 1. Saya sangat senang dalam membuat keyakinan kelas. Keyakinan kelas ini sangat penting karena bisa bikin saya lebih bersemangat untuk belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi semua. Ananda di sini tidak bikin peraturan. Kenapa? Karena peraturan itu ada kata-kata negatif di dalamnya. Karena kalau peraturan harus ada sanksi, ada hukuman. Nah, oleh sebab itu ibu tidak mau yang buat aturan itu ibu. Makanya Ananda yang membuat keyakinan belajar. Jadi di sini ada kata-kata positif. Ananda kalau melanggar ada sanksi di sana. Nah, itu yang kita hindari. Sekarang untuk buat keyakinan belajar ini dari Ananda. Oke, Pak, silakan dibagikan sama teman-temannya. Ya. Nah, kan? Ya, silakan ditempel di sini. Ananda satu kata aja. Setiap anaknya satu kalimat aja. Ya, satu aja ya Ananda. Masing-masing nanti. Bersiap mulu kan. Jawab untuk kebersihan kelas. Itu visinya adalah beriman dan bertakwa. Nah, apa yang harus kita lakukan? Yaitu sebelum belajar kita berdoa. Ada semuanya hasil dari kesepakatan kita bersama dalam kalimat positif yang Anda buat tadi, maka kita simpulkan yaitu keyakinan kelas kita. Dan kita adalah berdoa dan membaca surat pendek sebelum kegiatan PJM dimulai. Ya. Yang kedua yaitu disiplin dan tanggung jawab. Yang ketiga adalah berpakaian rapi. Yang keempat menjaga kebersihan kelas. Yang kelima mengumpulkan tugas tepat pada waktunya. Nah, ini adalah Ananda yang buat, Ananda yang akan melakukannya. Jadi tidak ada istilahnya ini loh sanksi bagi yang tidak melakukannya, karena ini adalah komitmen. Ini adalah komitmen diri Ananda sendiri. Kalau Ananda yang melanggar, berarti Anda sendiri yang akan memberikan sanksi buat diri Ananda sendiri. Oke, paham? Terima kasih, dan setelah ini kita bisa jalankan bersama. Yang penting kita benar-benar bertanggung jawab dengan apa yang kita buat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tanda tangani ya. Buat nama dan kelas dan tanda tangan.